Hai, selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kimia lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asam dan basa, masih tentang asam dan basa. Seperti yang Ibu minta kalian pelajari di pekan lalu, kita akan membahas tentang amfoter dan bagaimana cara menghitung pH dari asam lemah dan basa lemah gitu ya. Amfoter itu adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam dan basa. Jadi dia bisa menjadi asam kalau bereaksi dengan basa dan bisa menjadi basa jika bereaksi dengan asam gitu ya. Ini pengertiannya. Nah, ada beberapa contoh amfoter yang saya berikan di sini ada 3. Yang pertama adalah air, H2O ya. Si H2O ini bisa berubah menjadi asam jika dia bereaksi dengan NH3. Nah, ya, ini kan basa nih. Ini sebenarnya bukan sebagai basa tapi bereaksi dengan basa ya. Bereaksi dengan basa. Kemudian saat H2O bereaksi dengan basa, maka si H2O ini sebagai asamnya. Nah, NH3-nya sebagai basa. Oke, itu ya. Terus kemudian nanti si H2O ini akan berubah menjadi basa konjugasi dan NH3 ini sebagai asam konjugasi. Ya, jadi nanti sesuai dengan teori Bronsted-Lowry, si H2O ini akan berpasangan dengan OH- membentuk asam basa konjugasi. NH3 akan berpasangan dengan NH4+ membentuk asam basa konjugasi. Nah, untuk sebaliknya saat dia bereaksi dengan asam ya, bereaksi dengan asam, baik, H2O ini akan menjadi basanya nanti. Ini akan menjadi basa. Kemudian yang ini adalah asamnya, asam. Nah, si H3O+ ini nanti akan menjadi asam konjugasi dan Cl- ini nanti akan menjadi basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasinya itu adalah H2O akan menjadi H3O+. Ini adalah basanya dan ini adalah asam konjugasi gitu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah seng ya, adalah seng oksida atau ZNO. Nah, si seng oksida juga sama, ini di dalam asam di dalam basa ya. Untuk ZNO nanti kalau dia direaksikan dengan si asam, dia akan membentuk Zn2+ ditambah H2O, di mana nanti si H+-nya yang ini akan menjadi asamnya dan H2O yang ini akan menjadi basa konjugasi. Jadi ZNO ini nanti akan menjadi basa dan si Zn2+ ini akan menjadi asam konjugasi gitu. Saat berada di dalam basa, maka nanti dia akan membentuk suatu kompleks ya, dimana si ZNO yang ada di sini nanti akan berfungsi sebagai asam. Ini asam. Dan OH-nya akan berfungsi sebagai basa. Membentuk suatu kompleks yang mengikat OH- di dalamnya, maka ini akan menjadi basa juga. Basa konjugasi itu sebenarnya ya. 2 ditambahin dengan 2. Nah, nanti di sini sebenarnya ada tambahan lagi, ditambahnya 2H+. 2H+ ini akan menjadi asam konjugasi gitu. Nah, lanjutan lagi untuk ALOH 3 kali itu kalau misalkan dia sebagai asam dan sebagai basa, kita melihat di sini, mohon maaf ini sebagai basa ya karena dia bereaksi dengan HCl. Ini adalah asamnya, yang ini sebagai basanya. Terus kemudian si AlCl3 ini nanti sebagai asamnya, asam konjugasinya, H2O nya sebagai basanya, basa konjugasi gitu. Gitu ya. Terus kemudian untuk si ALOH 3 kali ya, ALOH 3 kali ditambah NaOH itu nanti akan membentuk suatu senyawa, satu senyawa saja. Ini kayak lebih reaksi ke penggaraman ya. Sama seperti yang di atas juga sebenarnya reaksinya reaksi penggaraman. Jadi kalau bisa kita hapuskan ini sebagai garamnya dan ini sisa airnya gitu.
Jadi ini nanti berfungsi sebagai asam, ini sebagai basa, dan ini sebagai garam gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi untuk amfoter ini adalah zat yang dapat bereaksi sebagai asam ataupun basa tergantung dari reaksinya. Dan sekarang di sini ada satu contoh soal ya. Ada satu contoh soal untuk kalian kerjakan. Dituliskan di buku tulis dan nanti akan saya periksa saat kita bertemu bertatap muka ya. Baik. Nah, berikutnya pembahasannya akan kita lanjutkan ke perhitungan asam lemah dan basa lemah. Nah, kita lagi-lagi melihat nih, apa sih yang menyebabkan suatu asam dan basa itu menjadi lemah? Asam dan basa itu menjadi lemah karena adanya derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi ini nanti tidak sempurna atau tidak sempurnanya terurainya suatu asam dan basa di dalam larutan. Jadi si derajat ionisasinya nanti akan berada di antara 0 dan 1. Kalau misalkan ya derajat ionisasi itu sama dengan 0, maka ini disebut dengan kalau dalam pelajaran elektrolit dan elektrolit disebut dengan non elektrolit karena tidak terurai. Ya. Tapi kalau alfanya itu sama dengan 1, itu disebut dengan elektrolit kuat atau terurai sempurna. Gitu. Jadi kalau di antara 0 sampai 1 itu bisa dari 0,0001 sampai ke 9,9999 gitu ya. Jadi di antara 0 sampai 1. Nah, untuk derajat ionisasi sendiri ada rumusnya gitu ya. Ada rumusnya derajat ionisasi di asam itu sama dengan akar Ka dibagi dengan M asam. M itu adalah konsentrasi ya, konsentrasi asam. Kemudian kalau di basa itu akar dari Kb dikali dengan konsentrasi basa gitu. Nah, untuk mencari H+ dan OH- itu bisa menggunakan derajat ionisasi. Rumusnya adalah H+ sama dengan alfa dikali dengan M asam atau OH- sama dengan alfa dikali dengan M basa. Nah, H+ dan OH- juga bisa dicari menggunakan Ka dan Kb. Ka dan Kb itu adalah tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa gitu. Nah, biasanya untuk Ka dan Kb itu disini diketahui. Untuk setiap masing-masing zat itu tuh berbeda-beda gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dapat H+ dan OH- itu nanti kita akan fungsikan ke dalam rumus pH. pH itu rumusnya sama dengan min log H+. Ya. Sedangkan OH- itu nanti akan masuk ke POH. POH itu sama dengan min log dari OH-. Nah, kalau yang diketahui OH- mau dicari pH, maka nanti menjadi pH sama dengan 14 dikurang POH. Kenapa 14? Ya karena pH tertinggi kan adanya 14 ya. Terus kemudian itu juga diambil dari PKW. PKW itu tetapan air ya kan 14, maaf. Baik. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut ke contoh soal. Jadi ada dua rumus untuk H+, ini dua rumus juga untuk OH- ya. Kalau pakai alfa dia tidak diakarkan, kalau pakai Ka dia diakarkan gitu. Kb dia diakarkan. Kita coba lihat di sini ya. Tentukan pH dari 0,01 asam format, berarti ini diketahui adalah M asamnya ya. Bila harga tetapan asam format adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sudah dikasih tahu ya Ka. Ka-nya segini. Ini reaksinya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus yang menggunakan ada Ka-nya. Nah, rumusnya itu yang ini yang kita pakai. Berarti nanti konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan Ma. Ma-nya adalah 0,01 molar. Nah, kalau kita masukkan bilangannya menjadi 1,8 dikali dengan 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan akar dari 1,8 dikali dengan 10 pangkat min 6. Jadinya akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti kalian bisa nih akar 1,8 itu berapa? Bisa dilihat pakai kalkulator boleh ya. Jadi untuk kalau misalnya saya mau cari pH bisa gini aja boleh. pH sama dengan min log dari H+. H+-nya adalah akar dari 1,8 dikali 10 pangkat min 3. Jadi ini bisa kita tulis 3 dikurang log
akar 1,8. Nah, untuk log akar 1,8 nanti bisa dicari aja dari komputer, dari kalkulator gitu ya. Jadi pH-nya sekian, cara menghitungnya seperti itu. Next, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Ini yang basah, kita lihat yang ini. Nah, coba ya, kita cek lagi di sini. Ini ada suatu asam lama, nggak dikasih tahu asam lamanya apa, tapi dikasih tahu M-nya adalah 0,05. Berarti ini termasuk dari M asam. Terus kemudian diketahui konsentrasi ionnya sebesar ini, konsentrasi ion H+, berarti konsentrasi H+-nya segini. Sama dengan 9,5 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah Ka. Baik. Tadi rumusnya itu kalau nggak salah saya adalah H+ ditambah sama dengan akar dari Ka dikali dengan Ma. Nah, ini kebalikan ya berarti ya. Jadi kita harus tahu lawan dari akar itu adalah pangkat. Kita pangkatin kedua ruas. Jadi nanti H+ kita kuadratin. H+ apa ya? Oh my. H+ dikuadratin sama dengan Ka dikali Ma. Saya langsung saja karena si Ka-nya ini kalau misalnya dikuadratin akar ketemu kuadrat, akarnya hilang gitu ya. Jadi kalau mau mencari Ka, maka rumusnya menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ kita pangkatin 2, kemudian kita bagi dengan Ma. Sama dengan konsentrasi H+-nya 9,5 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2 dibagi dengan Ma-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan kita coba lihat ya, 9,5 kali 9,5 dikali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu ya. Nah, 9,5 kalau kita bagi dengan 5 itu jawabannya adalah 1,9 gitu ya. Ini 1,9. Nah, si 1,9 ini nanti dikali 9,5. Terus untuk yang pangkatnya itu kan kalau pembagian itu pangkatnya dikurangin. Jadi 10 pangkat min 8 dikurang min 2. Jadinya nanti min 6 ya. Jadi sama dengan 9,5 dikali dengan 1,9 itu adalah 19 kurangin ya. 19 dikurangin 1,9 17. Jadi 19 dikurangin dengan si 19 dikurang 1,9 dikali 9,5 itu adalah kira-kira 17,1 dikali 10 pangkat min 6 atau bisa juga menjadi 1,71 dikali 10 pangkat min 5. Nanti koreksi ya kalau misalnya salah hitung, bisa dilihat dari kalkulator gitu. Nah, kira-kira segitu untuk Ka-nya. Kemudian lagi, ini diketahui ditanya Ka lagi gitu ya. Diketahui di sini ada dalam mol tapi ini N-nya, ini V-nya. Mengandung ion H+-nya. Ion H+-nya segini, ini berarti konsentrasi H+-nya. Sehingga kita harus cari dulu M dari A-nya dulu. Cari dulu MA. MA itu rumusnya sama dengan mol per volume. Molnya itu adalah 0,01 mol dibagi dengan volumenya 1 liter. Jadi sama dengan 0,01 molar. Nah, balik lagi seperti tadi, rumus Ka langsung aja ya. Ka itu sama dengan konsentrasi H+ dipangkatkan 2 dibagi dengan Ma sama dengan konsentrasi H+-nya berapa ya? Kita lihat. Konsentrasi H+ itu di sini ada angka 0,001 pangkatin 2 dibagi dengan Ma-nya adalah 0,01. Jadi kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. 10 pangkat min 3 dipangkatin dengan 2 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, itu dia. Oke, bagaimana kalau dengan basah? Dengan basah kita coba perhatikan di sini ya, untuk basah.
Jadi caranya untuk basahnya sama aja sih, sama aja, tapi nanti melalui POH dulu gitu ya. Nah ini dia ada 0,1 dari si amonia, ini berarti adalah Kb. Mohon maaf, Kb sih, adalah si Mb. Mb nya 0,1, kemudian derajat ionisasi itu adalah alfa gitu. Nah kalau misalkan yang diketahui itu adalah alfa, kita langsung aja OH min rumusnya ya, sama dengan alfa dikali dengan Mb, nggak pakai akar kalau diketahuinya alfa. Jadi 0,014 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,0014, atau bisa kita buat menjadi 1,4, biasanya 3 langkah, jadi kali 10 pangkat min 3 gitu. Kemudian cari dulu POH nya sebelum kita mencari pH. POH sama dengan min log dari OH min gitu ya, sama dengan min log dari 1,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min log 1,4 ditambah 3 gitu ya, atau 3 dikurang log 1,4. Nah pH nya berapa? pH sama dengan 14 dikurangi dengan 3 kurang log 1,14, kita kali pelangi untuk negatifnya. Jadi 14 kurang 3, negatif ketemu negatif jadi positif, log 1,4, jadi sama dengan 11 ditambah log 1,4. Selesai. Yang terakhir soal untuk basa lagi ya. Berapakah harga konsentrasi ion OH min? Berarti datanya adalah OH min ya. Ini ada 10 ml larutan, berarti ini adalah volumenya. Kemudian ini adalah M dari basanya, dan ini adalah KB nya. Nah berarti kalau mencari ion OH min ada rumus KB nya, kita pakai akar. Ion OH min gini ya, konsentrasi ion OH min sama dengan akar dari KB dikali dengan MB, sama dengan akar dari KB nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan MB. MB nya itu adalah 0,5, jadi sama dengan akar dari 0,5 dikali dengan 1,8 adalah 0,9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar dari 9 kali 10 pangkat min 6. Jadi masing-masing bisa kita akarkan menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kenapa nggak kita lanjutkan ke POH ataupun pH? Karena yang ditanya adalah harga konsentrasi ion OH min saja. Jadi sampai di sini saja sudah cukup gitu. Kira-kira itu dulu yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan coba latihan dengan beberapa soal dari asam lemah dan basa lemah, dan nanti akan kita lanjutkan dengan hidrolisis garam. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.